Hai pemirsa setia Tajuk TV Channel, hari ini kita akan membahas Gunung Semeru yang meletus pertanda zaman Goro-Goro datang. Apa mungkin? Yuk kita simak ulasannya. Semeru meletus dan mitos Jawa datangnya Goro-Goro. Gunung Semeru meletus menyebabkan ratusan warga Lumajang mengungsi. Melalui catatan sejarah gunung berapi, meletusnya Semeru atau Mahameru yang berada di Jawa Timur tercatat mulai 1818. Persisnya letusan itu terjadi pada 8 November. Dari catatan yang ada, setidaknya sampai hari ini, setidaknya sudah meletus sebanyak 87 kali. Gunung api ini jelas termasuk gunung berapi yang sangat aktif. Keaktifannya hanya kalah dari salah satu gunung teraktif di dunia yang berada di dekat Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Dari namanya, Mahameru termasuk salah satu yang mempunyai puncak tinggi di Indonesia. Ketinggian gunung ini yang mencapai 3.676 mdpl menempati posisi keempat sebagai gunung tertinggi di Indonesia, yakni setelah Gunung Puncak Jaya di Papua, Kerinci di Provinsi Jambi, dan Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Saking tingginya, sejak lama gunung ini menuai kekaguman. Dalam bahasa Jawa kuno pun makna Mahameru sudah dahsyat. Kata Maha itu berarti sangat, Meru sendiri berarti puncak atau kerucut. Jadi gunung yang punya puncak sangat tinggi. Dari sisi mitologi, orang Jawa dahulu kerap memadankan dengan Gunung Himalaya di India. Puncaknya juga ada yang menyebut sebagai tempat moksa para ksatria Pandawa 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nilai suci gunung ini terlihat sampai sekarang dengan banyak peninggalan tempat keagamaan Hindu beserta sisa padepokannya. Bahkan disebut juga di sanalah tempat tinggal Empu Barada, sosok orang suci dalam kepercayaan Hindu yang membagi wilayah kerajaan Prabu Airlangga menjadi dua, Janggala dan Kediri. Konon Empu Barada membagi kerajaan itu dengan cara terbang sembari mengucurkan kendi yang berisi air. Air itu kemudian berubah menjadi sungai berantas yang membelah wilayahnya. Ketakjuban kepada Gunung Semeru atau Mahameru lestari hingga zaman sekarang. Berbagai lukisan dari para pelukis terkenal mengabadikannya. Berbagai lagu memakai bahasa Jawa, keroncong, dan pop memuji keagungannya. Penyanyi jalanan klasik kelahiran Jombang, Glombo melalui grup Lemon Trees mengisahkan keelokan berbagai danau yang ada di pinggang Gunung Semeru. Misalnya lagu Ranupane. Ahmad Dhani dari grup band Dewa juga menuliskan lagu berjudul Mahameru. Lagu ini dinyanyikan penyanyi yang kadang suaranya dimirip-miripkan agak serak seperti penyanyi top Inggris Rod Stewart dan Bryan Adams Ariel Lasso. Terkait meletusnya Gunung Semeru ini, ada kenangan pribadi melalui kisah yang diceritakan eyang kami. Katanya pada peristiwa meletusnya gunung itu di tahun 1955, rumah kami yang berada di sebuah kampung kami di pesisir selatan Jawa Tengah mendadak gelap gulita. Padahal waktu itu suasana menjelang tengah hari, saking gelapnya binatang piaraan menjadi ribut. Ayam jantan pun riuh berkokok. Adik bungsu eyang buyut kami yang baru pulang dari pesantren Termas di Pacitan juga ikut bingung. Dia malahan panik dan kemudian lari ke dalam rumah mencari Al-Quran. Katanya kalau tulisan Al-Quran tiba-tiba terhapus, maka itu pertanda bila kiamat sudah datang. Namun untunglah ketika adik eyang itu lari ke dalam rumah untuk membuka Al-Quran, dia kemudian berteriak bila tulisannya masih ada. Maka dia pun berucap berarti kegelapan ini bukan pertanda kiamat datang, apalagi kegelapan itu bersamaan dengan datangnya hujan abu. Kalau ada hujan abu berarti ada gunung meletus, kata adik bungsu eyang yang anak pesantren itu. Dan benar saja beberapa pekan kemudian penduduk kampung kami paham bila hujan abu yang bikin gelap gulita kampung dalam beberapa saat itu berasal dari letusan Gunung Semeru atau Mahameru yang meletus. Meletusnya gunung tertinggi di Jawa ini bukan menjadi pertanda buruk datangnya penggebluk atau pandemi yang lebih dahsyat. Kalau sampai ini terjadi tentu mengerikan karena sekarang ini masyarakat pun tengah hidup sempoyongan terpapar pandemi COVID-19. Mudah-mudahan juga kepercayaan orang Jawa bahwa bila ada gunung meletus sebagai isyarat alam akan terjadi peristiwa besar yang akan menyengsarakan rakyat tak terbukti.
Ingat, dahulu sebelum Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro pada 1825 sampai 1830 terjadi. Selain itu juga didahului pula dengan meluasnya wabah penyakit kolera yang memakan banyak korban. Marilah kita berdoa, semoga hal-hal buruk semacam itu tak terjadi lagi seusai Mahameru meletus. Mudah-mudahan ini bukan tanda-tanda yang oleh para dalang pertunjukan di wayang kulit yang disebut datangnya babak zaman Goro-Goro. Nah, bagaimana pemirsa? Menakutkan ya jika zaman Goro-Goro mulai datang menghampiri kita? Kalau begitu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian terus update hal-hal yang baru dan yang belum kalian ketahui sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.